Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama saya Muhammad Ikhwan dalam channel Sobat Adiaksa. Kali ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang sedang hangat terjadi di Indonesia dengan menjelaskan makna dan memberikan sedikit opini tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law menjadi istilah baru saat ini yang sering kita dengar. Tapi di sini saya mau menginformasikan bahwa belum adanya kesamaan persepsi dan gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Omnibus Law. Dalam segi hukum, kata Omnibus Law dapat diartikan dengan hasil kompilasi atau hasil penggabungan beberapa aturan yang substansi dan tingkatannya itu berbeda. Sementara definisi yang lebih sederhana lagi adalah sebuah rancangan undang-undang yang terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki keterkaitan atau keterikatan tetapi terpisah dalam aturannya, di mana dalam sistem ini berupaya untuk mengubah dan atau mencabut satu undang-undang atau beberapa undang-undang yang ada dan atau untuk membuat satu atau beberapa undang-undang yang baru. Konsep Omnibus Law ini berkembang di negara-negara common law yang menganut sistem Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Kanada. Konsep Omnibus Law menawarkan pembenahan masalah yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak atau overregulasi dan peraturan yang sering tumpang tindih. Jika permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan mungkin saja memakan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses pembentukan undang-undang seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai dengan kepentingan yang ada. Salah satu negara yang mengadopsi konsep Omnibus Law adalah Serbia pada tahun 2002 untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina. Undang-undang yang dibentuk dengan konsep ini mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga. Selain Serbia, konsep Omnibus Law juga sudah diadopsi oleh negara-negara seperti Argentina, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Republik Ceko, Denmark, dan lain sebagainya. Konsep Omnibus Law sebenarnya bisa menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak seperti yang dialami Indonesia saat sekarang ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bappenas bahwa sepanjang tahun 2000 sampai 2015 pemerintah pusat telah mengeluarkan sedikitnya 12.471 regulasi dengan kementerian menjadi produsen terbanyak yaitu dengan memproduksi sekitar 8.311 peraturan. Kemudian merujuk pada data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dari tahun 2014 sampai Oktober 2018 telah terbit sebanyak 7.600 peraturan menteri, 765 peraturan presiden, 452 peraturan pemerintah, dan 107 undang-undang. Selain jumlahnya yang terlalu banyak dan regulasi tersebut juga banyak yang akhirnya tumpang tindih, Omnibus Law ini menjadi konsep yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Sobat Adiaksa yang saya banggakan, pemerintah melalui Omnibus Law saya baca memiliki harapan yang besar di mana undang-undang tersebut dapat menjadi solusi dalam berbagai macam permasalahan seperti kepastian hukum bagi tenaga kerja, membuka lapangan kerja, hingga mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena adanya peraturan dengan menyederhanakan perizinan, masalah pungutan liar yaitu yang banyak ditemukan dalam praktek di lapangan bisa dihilangkan. Saat ini terdapat setidaknya 7 juta pekerja ditambah 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid yang terpaksa dirumahkan. Lalu setiap tahunnya ada sekitar 3 juta anak muda masuk ke pasar kerja.
Ini belum lagi termasuk pekerja yang terkena dampak COVID-19 tadi. Maka dari itu, kebutuhan atas penciptaan lapangan kerja baru ini sangat mendesak. Undang-Undang Cipta Kerja dapat menggerakkan rakyat untuk membuka usaha sendiri dengan lebih mudah. Karena izin usaha mikro kecil telah dipermudah dengan terbitnya undang-undang tadi. Pemerintah sangat mendukung akselerasi jumlah usaha mikro dan kecil untuk menggeliatkan perekonomian. Saat ini usaha mikro kecil dan menengah ada sebanyak 64,19 juta jumlahnya, di mana lebih dari 75% bergerak di sektor informal, yang diharapkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dapat bertransformasi dari sektor informal menjadi sektor formal. Sobat Adiaksa yang saya banggakan, seperti kita lihat beberapa hari ini telah terjadi demo besar-besaran terhadap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, karena dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja telah muncul beberapa isu yang menjadi perhatian, di mana isu-isu tersebut menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Hal ini sebenarnya harus diluruskan dengan mencoba menelisik lebih jauh isi dari undang-undang tadi. Saya mencatat ada sedikitnya 12 isu terkait yang muncul pada media cetak maupun elektronik, yaitu isu pertama, isu tentang upah minimum regional dihapus. Faktanya, upah minimum regional atau provinsi tetap ada, itu diatur dalam bab 4 tentang ketenaga kerjaan pasal 81 poin nomor 25, perubahan atas pasal 88 dan 89, yang diantara keduanya itu disisipkan 5 pasal. Dan dalam pasal 88C Undang-Undang Cipta Kerja ayat 1 menjelaskan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Kemudian dilanjutkan ayat 2, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu. Kemudian isu kedua, isu terkait uang pesangon dihilangkan. Faktanya uang pesangon ini tetap diatur dalam bab 4 tentang ketenaga kerjaan pasal 81 poin nomor 44 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang menyebutkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Kemudian isu selanjutnya, isu upah buruh dihitung per jam. Saya temukan faktanya di sini. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Hal ini diatur dalam pasal 81 poin nomor 25 yang memuat pasal 88B Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal tersebut menyebutkan yaitu upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Kemudian ada lagi isu semua hak cuti itu yaitu cuti sakit, cuti kawin, cuti hitanan dan lain sebagainya dihilangkan dan tidak ada kompensasi. Saya temukan lagi faktanya bahwa hak cuti tetap ada. Hal itu diatur dalam pasal 81 poin nomor 23 tentang perubahan terhadap pasal 79 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dalam ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 3, cuti wajib diberikan kepada pekerja buruh yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Kemudian ayat 5, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang diatur dalam perjanjian kerjanya, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, kemudian ada lagi isu outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Saya temukan lagi faktanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja
Fakta outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Bekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya diatur dalam bab 4 ketenagakerjaan pasal 81 poin nomor 20 tentang perubahan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 yang berbunyi hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kemudian ada lagi isu perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Tepatnya saya dapatkan juga perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Hal ini diatur dalam pasal 81 poin 37 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pada ayat 1 yang berbunyi pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian dilanjutkan pada ayat 2, dalam hal pemutusan hubungan kerja yang tidak dapat dihindari, maka maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi ada peraturan yang mengikat dan perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian ada lagi isu tidak akan ada status pegawai tetap. Fakta yang saya temukan bahwa status karyawan tetap masih ada. Hal itu diatur dalam bab 4 ketenagakerjaan pasal 81 poin nomor 12 tentang perubahan terhadap pasal 56 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pada ayat 1, yaitu perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Dan ayat 2, perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas A, jangka waktu, atau B, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi ada yang berdasarkan waktu, ada berdasarkan selesainya pekerjaan gitu. Kemudian ada lagi isu jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Faktanya jaminan sosial itu tetap ada. Hal itu diatur dalam pasal 82 poin nomor 1 tentang perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Pasal itu berbunyi jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian isu karyawan berstatus tenaga kerja harian. Ada isu yang memuat tentang semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Faktanya status karyawan tetap masih ada. Itu diatur lagi dalam pasal 81 poin nomor 12 tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Dalam pasal itu menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Kemudian ada lagi isu tentang tenaga kerja asing bebas masuk. Faktanya yang saya temukan bahwa tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan. Hal ini diatur dalam pasal 81 poin nomor 4 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Jadi nggak sembarangan ya bisa tenaga kerja asing itu masuk untuk bekerja di Indonesia sebelum pemberi kerja itu memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Kemudian ada lagi isu buruh dilarang protes dan ancamannya PHK. Faktanya saya temukan nggak ada di dalam undang-undang tersebut larangan protes gitu. Jadi ini hanya sebuah isu yang mungkin negatif
untuk memanas-manasi masyarakat agar undang-undang ini diprotes gitu loh. Kemudian isu libur hari raya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti. Memang faktanya sejak dulu itu penambahan libur di luar tanggal merah itu nggak ada diatur oleh undang-undang, tetapi diatur berdasarkan kebijakan pemerintah. Nah, itu yang 12 isu tadi saya kutip dari beberapa media, dari beberapa sumber yang saya juga membahasnya, mengcompare ke undang-undang yang sudah disahkan pada tanggal 5 Oktober kemarin. Nah, Sobat Adiaksa, udah paham kan setelah mendengar penjelasan tiap-tiap pasal yang dipermasalahkan tadi? Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan bagi kita semua agar kedepannya lebih bijak dalam menanggapi setiap isu. Pedomani dan pelajari ilmu yang berkembang agar kita tidak gegabah dalam bertindak. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam Sobat Adiaksa.